kamera, Ce? Bisa. Bisa, yuk. Mbak Alia ya? Iya. Kameranya ya. Oke, pembayarannya udah aku transfer ya, Mbak. Oke. Udah pada bisa pakai cara kameranya belum? Belum. Tenang aja, ada barcode-nya. Hai, masih bingung tentang kamera DSLR? Yuk sini aku jelasin lebih jauh. Sebelumnya perkenalin, nama aku Nabila Nur Azhar Ramadhani. Di sini aku nggak sendiri. Aku bakal dibantuin sama teman-teman aku buat ngejelasin lebih jauh tentang kamera DSLR. Halo semuanya, kalian tahu nggak sih kamera digital itu apa? Jadi, kamera digital itu adalah alat optik yang biasanya kita gunakan untuk menghasilkan dan menangkap gambar dari suatu objek yang nantinya akan dibiaskan melalui lensa kepada sensor CCD atau basic CMOS yang hasilnya akan disimpan dalam bentuk mengerikan. Nah, kamera digital ini biasanya kita gunakan untuk mendokumentasikan kegiatan kita agar kita bisa mengenal situasi nanti. Contohnya seperti ini. Kamera digital atau DSLR kependekan dari Digital Single Lens Reflex. Dalam bahasa yang gampang, DSLR adalah kamera yang memanfaatkan cermin untuk mengarahkan cahaya dari lensa ke viewfinder. Viewfinder adalah lubang kecil di belakang kamera tempat kita mengintip objek foto. Nah, selain DSLR, ada lagi kata TLR yang artinya Twin Lens Reflex. Kelebihan dari kamera DSLR yaitu autofocus lebih cepat, pilihan lensa lebih banyak, lebih stabil, dan kapasitas baterai lebih besar. Di sini aku bakal ngebahas lebih lanjut tentang bagian-bagian kamera. Di antaranya ada lensa, cermin pantul, shutter, sensor, layar focusing, lensa kondenser, pentaprisma, dan yang terakhir ada viewfinder. Pertama adalah bagian lensa yang merupakan kaca bening untuk memfokuskan cahaya yang datang dari luar. Pemilihan lensa mempengaruhi hasil akhir dari tangkapan kamera. Yang kedua, ada cermin pantul yang berfungsi memantulkan cahaya yang masuk dari lensa utama lalu dipantulkan ke atas dan mengenai pentaprisma. Yang ketiga adalah sensor, yakni rangkaian yang peka terhadap cahaya, tempat di mana gambar atau foto dibentuk dan diubah menjadi sinyal data. Yang keempat ada layar focusing, yang kelima ada lensa kondenser. Lensa ini memiliki fungsi untuk melihat benda yang sangat kecil dari sebuah objek. Yang ketujuh merupakan bagian pentaprisma atau dikenal dengan cermin segi lima. Cermin ini berfungsi memantulkan cahaya beberapa kali hingga menyentuh viewfinder atau pembidik. Dan yang terakhir adalah viewfinder. Viewfinder merupakan jendela kecil pada kamera yang berfungsi untuk melihat objek yang akan kita ambil. Objek yang tampak pada viewfinder sesuai dengan kenyataan dan hasil yang ada di viewfinder pula yang akan dicetak di film. Lensa kamera ini memiliki fungsi yang sama dengan lensa mata, yaitu untuk membentuk bayangan pada film. Apertur atau celah diafragma fungsinya itu sama dengan pupil mata, yaitu untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Kemudian ada diafragma kamera yang memiliki fungsi yang sama dengan iris, yakni untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Kemudian untuk film akan saya jelaskan lebih lanjut. Film berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa. Film pada kamera memiliki fungsi yang sama dengan retina pada mata kita. Perbedaannya terdapat pada cara memfokuskan bayangan. Lensa mata memiliki daya akomodasi untuk mencembung dan memipihkan lensa, sedangkan pada kamera, untuk dapat memfokuskan bayangan lensa harus diubah-ubah jaraknya. Tujuannya agar bayangan selalu jatuh tepat pada film sehingga gambar foto yang dihasilkan jelas dan tajam. Fokus kamera diatur dengan menggerakkan lensa atau mengubah kedudukan lensa ke benda sesuai dengan jarak benda yang akan difoto. Proses pembentukan bayangan pada kamera yaitu sama dengan prinsip kerja kamera, yaitu objek yang difoto harus berada di depan tepat kamera. Kemudian ketika celah diafragma dibuka, cahaya melalui objek masuk melalui celah diafragma menuju lensa mata. Lensa mata akan membentuk bayangan benda. Supaya bayangan tempat jatuh pada film dengan jelas, maka letak lensa harus digeser-geser. Nah, menggeser-geser kamera itu bisa dengan cara mengatur jarak fokus lensa pada kamera, kemudian mengatur diagram pembentukan bayangan pada kamera. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses pembentukan foto. Yang pertama, agar dapat terpotret, bayangan benda harus jatuh ke filmnya. Terus, bayangan tersebut akan terekam oleh film jika ada intensitas cahaya yang masuk melalui celah diafragma. Nah, dengan mengatur lebar celah inilah intensitas cahaya yang mengenai film dapat diatur.
Nah, jika cahaya redup, maka celah diafragma itu harus lebar. Sedangkan jika cahayanya terang, maka diafragma itu harus kecil. Pengaturan intensitas cahaya inilah penting karena film merupakan permukaan yang sangat peka terhadap intensitas cahaya. Kalian tahu nggak sih hubungan lensa cembung dengan kamera? Yuk aku jelasin. Kamera bekerja berdasarkan cahaya yang jatuh melalui lensa. Lensanya berupa lensa cembung atau konvergen. Bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Ukuran bayangan pada film bergantung pada jarak fokus lensa. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa kamera jatuh pada film fotografi yang mengandung unsur kimia yang sensitif terhadap cahaya.